Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan bercerita kembali tentang flowcharts dan membuat program sederhana. Ya. Menurut Boylot tahun 97 menerangkan tentang flowchart ya. Cuma mungkin kalau buat saya agak susah memahaminya itu ya. Flowchart atau diagram alir adalah suatu bentuk grafis dari sebuah proses seperti sebuah operasi pabrikan atau operasi komputer yang menandakan 10 langkah berbeda yang diambil sesuai langkah produksi sepanjang langkah produksi atau sepanjang langkah komputer. Nah, kalau yang mungkin agak lebih mudah dipahami, flowcharts adalah sebuah representasi bergambar yang menerangkan urutan langkah-langkah dalam sebuah program, orang dalam sebuah organisasi, atau lembaran-lembaran dalam sebuah presentasi. Jadi flowchart ini menggambarkan urutan-urutan langkah ya atau proses ya. Nah, kalau dalam program yang masih sederhana, flowchart ini akan membantu untuk memahami masalah yang ada ya. Tapi ketika programnya sudah kompleks ya, membuat flowchart ini barangkali juga sulit ya. Tapi ketika kita sedang mulai belajar programming, maka flowchart ini akan membantu. Nah, flowchart ini ada simbol-simbol yang sudah ditentukan ya. Simbolnya ada beberapa simbol ya. Seperti misalkan mungkin saya gambarkan di sini. Untuk sementara yang penting-penting saja dulu ya. Yang pertama adalah terminator ya. Jadi simbolnya seperti ini. Ya. Kalau di awal ini berarti start atau mulai ya. Kemudian kalau di akhir ini berarti finish atau selesai ya. Jadi ini terminator ya. Kemudian ada pemasukan data ya atau input data, biasanya disimbolkan dengan bentuk seperti ini ya. Ini bisa untuk input ya, pemasukan data, atau juga untuk output. Misalkan mencetak ya. Nah, selanjutnya adalah simbol untuk pengambilan keputusan atau decision ya. Jadi bentuknya seperti belah ketupat ya. Misalkan jika nilai lebih besar dari 60 misalkan ya. Nah, ini pasti ada dua kemungkinan, ini adalah iya atau tidak ya. Nah, kemudian kalau ada bentuk decision atau pengambilan keputusan seperti ini,
ini nanti harusnya akan kembali bertemu lagi ya. Ya, jadi ini akan ketemu lagi ya. Entah di sini ada proses apa, ini ada proses apa. Ya, ini nanti harus kembali bersatu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol untuk proses. Ya. Simbol proses ini segi 4. Ya. Misalkan luas sama dengan panjang kali lebar ya, maka ini adalah suatu proses ya. Atau misalkan A sama dengan B ditambah 1 misalkan ya, jadi itu proses. Nah, mungkin yang perlu dipahami bahwa di dalam komputer ini sebenarnya intinya ada 2 ya. Jadi ada input ya, kemudian ada proses ya, kemudian berikutnya ada output. Ya, jadi input masuk dalam sistem komputer, diproses, kemudian menjadi output. Ya, input ini bisa banyak model ya, bisa melalui keyboard. Ya, ini yang untuk standar programming input lewat keyboard ya. Sebenarnya nanti input itu bisa berasal dari file, bisa berasal dari database dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah ada data masukan ya. Kemudian proses ini nanti tergantung masalahnya seperti apa ya, ada proses. Kemudian setelah proses hasilnya dicetak dalam bentuk output. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita misalkan mencari masalah yang sederhana dulu ya. Misalkan kita akan menentukan suatu bilangan ya. Ya. Bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya. Jadi ke dalam sistem dimasukkan suatu bilangan ya. Jadi inputannya satu bilangan, kemudian nanti diproses seperti apa prosesnya ya. Jadi ini seperti apa prosesnya nanti. Kemudian outputnya adalah dia itu bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Nah, bagaimana kita berpikir seperti layaknya komputer ya. Kalau manusia, apalagi yang sudah lulus SMA misalkan, tentu saja sangat mudah untuk menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap ya. Misalkan bilangan 20 ya. 20 kalau manusia mengatakan ini adalah bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Ya, mungkin kita akan mengatakan bilangan genap karena ini adalah bilangan kelipatan 2. Ya. Nah, tapi kalau ini kita ajarkan ke komputer, ya komputer ini tidak mengenal istilah kelipatan 2.
ya. Karena yang bisa dilakukan oleh komputer adalah menjumlahkan, kemudian mengurangi, membagi, mengalihkan, kemudian ada juga sisa pembagian, ya, mod, ya, atau simbolnya dengan persen, ya. Nah, jadi dengan seperti ini, ya, ini, ya, maaf, salah, ini adalah tambah tadi, ya. Ya, dengan seperti ini, ya, ya, di sini tidak ada istilah kelipatan, ya. Nah, jadi kalau komputer kita ajari 20 itu adalah kelipatan 2, maka 20 adalah bilangan genap, ya. Nah, komputer tidak tahu, ya, kelipatan yang dimaksud dengan kelipatan ini apa, ya. Karena komputer, untuk sementara kita mengatakan komputer ini bisanya menjumlah, ya, mengurangi, mengalih, membagi, kemudian melakukan sisa pembagian, ya. Nah, jadi istilah kelipatan ini harus kita terjemahkan ke dalam istilah yang bisa dimengerti oleh komputer, ya. Nah, yang dimaksud dengan kelipatan 2 itu seperti apa, ya? Kelipatan 2, ya. Kelipatan 2 itu seperti apa, ya? Nah, kelipatan 2, ya, misalkan 20, ya. 20 adalah kelipatan 2. Nah, kalau kelipatan 2 itu artinya apa? Artinya 20, ya. Kalau di mod dengan 2, maka sisanya adalah 0. Ya, sisa pembagian. Jadi maksudnya kalau 20, ya, 20, ya, 20 ini sama dengan 2 kali 10, ya, ditambah 0, ya. Maka 0 ini adalah sisa pembagiannya, ya. Nah, jadi misalkan 21, ya, 21, ya, di mod dengan 2, hasilnya adalah 1, ya. Ya, kenapa? Jadi 21 ini sama dengan 2 kali 10 ditambah 1. Ya, jadi ini sisa pembagiannya 1. Ya. Nah, jadi kalau ketika kita akan mencari bilangan ganjil, suatu bilangan itu ganjil atau genap, maka yang dikatakan ke komputer bukan bilangan itu kelipatan 2, ya. Tapi kalau bilangan itu di mod dengan 2, ya, di mod dengan 2, ya, ya, ini hasilnya adalah 0 atau 1, ya. Kalau hasilnya 0, berarti dia adalah kelipatan 2, artinya bilangan genap, ya. Kalau di mod dengan 2 hasilnya 1, berarti bukan kelipatan 2, artinya ini adalah bilangan ganjil, ya. Jadi
ketika kita mengajarkan komputer untuk menentukan bilangan itu ganjil atau genap, bukan dengan mengatakan gelipatan 2 atau bukan gelipatan 2 ya, tapi di mode dengan 2 ya. Nah, hanya nanti cara menuliskannya, misalkan sisa sama dengan bilangan persen 2 ya. Nah, nanti sisa ini dia nilainya adalah 1 atau 0 ya. Jadi misalkan suatu bilangan kalau di mode dengan 2 ya, maka nilainya antara 1 atau 0 ya. Kalau 10 mod 2, maka hasilnya adalah 0 ya. Kalau 11 mod 2, hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi nanti tinggal dicek apakah sisa ini nilainya 1 atau 0 ya. Jika sisa nilainya 1, maka bilangan itu berarti bilangan ganjil. Kalau sisa nilainya 0, bilangan itu bilangan genap. Nah, jadi kalau misalkan digambarkan dalam bentuk flowchart ya, mungkin kira-kira seperti ini ya. Ini mulai ya. Ya, pertama-tama tentu saja adalah memasukkan bilangan. Ya, jadi ini adalah input, misalkan bilangan. Ya. Kemudian bilangan ini diapakan? Ya, kalau dalam bahasa manusia adalah bilangan itu kelipatan 2 atau bukan kelipatan 2 ya. Nah, kalau kita mengajarkan komputer, maka komputer tidak mengenal istilah kelipatan, tapi mengenalnya sisa pembagian ya. Jadi misalkan sisa sama dengan bilangan mod 2 ya. Karena ini adalah proses, maka simbolnya adalah segi 4 ya. Nah, kemudian sisa ini nilainya ada 2 ya, bisa 1 bisa 0 ya. Jadi kita di sini tinggal ngecek ya, apakah sisa sama dengan 0 ya. Ini jika iya, ini jika tidak ya. Nah, jika sisa sama dengan 0 ya, misalkan bilangan 10 mod 2 sama dengan 0 ya. Jika iya, maka dicetak bilangan genap ya. Kalau tidak, maka cetak bilangan ganjil ya. Ini harus ketemu lagi ya. Kemudian di sini berarti selesai. Ini ya. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Nah, kemudian kalau dituliskan dalam bahasa program gimana ya. Tapi ini masih menggunakan bahasa C ya, belum C++ ya. Input ya, input ini perintahnya adalah
scan F ya, scan F ya, misalkan bilangan. Sebenarnya intinya ini ya, tapi kalau hanya seperti ini maka di layar tidak ada tulisan apapun ya. Nah, makanya ditampilkan di layar, misalkan print F, misalkan isi bilangan. Ya, ini gambaran kasar ya. Kalau sintaknya nanti mungkin salah ya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah scan F ya. Tapi supaya di layar ada tulisan, maka dicetak dulu print F, tulisan isi bilangan, kemudian masukkan suatu bilangan ya. Kemudian berikutnya dalam proses ya menghitung. Ya, kalau menghitung langsung saja berarti di sini sisa sama dengan bilangan mod 2 ya. Kemudian berikutnya adalah yang if ini ya, ini adalah jika ya, berarti kita tulis if sisa sama dengan 0 ya. Jika ya, mencetak tulisan genap ya. Jadi di sini print F genap ya. Jika tidak, berarti ini else print F ganjil. Ya, jadi kira-kira seperti ini kerangka berpikirnya ya. Jadi pertama adalah masukkan bilangannya, input ini ya, perintahnya jadi ini ya, dan ini menghitung ya, dan ini yang if-nya ya, ini kalau benar cetak, kalau iya cetak ganjil, kalau tidak mencetak tulisan genap ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ditulis dalam bentuk program ya, menjadi seperti ini. Saya zoom dulu ya, di zoom. Zoom ini ya, pakai manual saja nggak apa-apa. Di zoom. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pertama adalah memasukkan data ya, memasukkan bilangan seperti ini, kemudian menghitung ya, kemudian ini menentukan. Ini secara kerangka berpikir ya. Nah, hanya karena kita menggunakan bahasa kalau contoh ini menggunakan bahasa C ya, maka ada aturan-aturan yang harus diikuti ya. Jadi misalkan ketika kita membuat program dalam bahasa C,
ya. Bahasa C minimal terdiri dari satu fungsi, ya. Jadi fungsi namanya main, ya. Makanya kalau membuat program pakai bahasa C biasanya ada misalkan integer main, ya, kurung buka, kurung tutup, ya. Kemudian baru di sini isi programnya. Ya. Jadi suatu program menggunakan bahasa C ini minimal terdiri dari satu fungsi, namanya fungsi main. Ya. Nah, kemudian karena ini ada int integer, ya, berarti fungsi main ini menghasilkan bilangan tipenya integer, ya. Nah, karena tipenya integer menghasilkan suatu nilai, maka di sini harus ada return. Biasanya orang menulisnya return 0, ya. Sebenarnya tidak harus 0, tapi yang penting bahwa ini adalah tipenya integer, ya. Jadi boleh return 0, boleh return 1, boleh return min 5, ya. Nanti dicek rank dari bilangan tipenya integer, ya. Nah, kemudian di dalam program ini ada namanya identifier, ya. Salah satu identifier adalah nama variabel, ya. Nama variabel ini harus dideklarasikan, ya. Nah, kemudian karena di sini misalkan ada fungsi print, ya, fungsi printf, ya, dimana fungsi printf ini ditaruh di dalam library namanya std standar input output.h, ya. Sehingga di sini harus ada include std.h, ya. Jadi std.h ini kaitannya dengan perintah-perintah yang digunakan, ya. Kalau dalam bahasa C++ ada mungkin apa ya, IOStream gitu, ya. IOStream, kalau di sini namanya std standar input output, ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah programnya seperti ini, ya. Yang bisa dilihat ini kalau di-compile ini juga nanti harus menyesuaikan tools yang digunakan, ya. Jika menggunakan, mungkin saya ulangi lagi, jika menggunakan apa tadi namanya, code block, ya. Jadi pakai code block, new, ya, file, new project, kemudian ini console application, masih pakai bahasa C, ya. Nanti disesuaikan kalau memang C++. Ini diisi terserah saja. Nah, kalau ini karena sudah dipermudah, ya, sehingga di sini sudah ada integer main, karena program dalam bahasa C atau C++ itu harus terdiri dari minimal satu fungsi, ya. Fungsinya namanya main, ya. Kalau hasilnya tidak harus integer, ya. Nah, karena ini hasilnya adalah int, maka
di sini ada return 0 ya, sebenarnya tidak harus 0 ya. Kemudian di sini juga sudah disiapkan ada standar input output ini ya. Ini karena ada perintah printf seperti ini. Nah, kemudian contoh program yang tadi ya, yang ini sudah dibuat, ini di copy bagian dalamnya ya. Di bagian dalamnya, kemudian ini diletakkan di sini ya. Kita build sementara pakai ini ya, build, kemudian di running ya. Kemudian ini bisa dicoba ya, masukkan bilangan, misalkan saya masukkan 67 ya, 67 bilangan ganjil ya. Kita coba lagi, misalkan 90 ya, 90 bilangan genap ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan misalkan 99.999 ya, bilangan ganjil ya. Jadi ini walaupun dibilang salah tapi benar ya, kebetulan benar ya, karena 99.999 itu sebenarnya sudah di luar dari bilangan dengan tipe integer ya. Mungkin ini bisa kita coba kalau misalkan 9,7 ya, 9,7 ini dibilang bilangan ganjil ya. Ini sebenarnya karena yang diminta adalah bilangan bulat ya, sementara yang dimasukkan bilangan 9,7 ya. Jadi mungkin dibulatkan ya. Sekarang kalau kita masukkan 8,5 ya, jadi dianggap yang 8-nya ya, 5-nya tidak di, 5-nya tidak dihitung ya, karena bilangannya tipenya integer ya. Ini bagaimana kita berpikir dengan cara berpikirnya komputer ya. Jadi kalau kita disuruh menentukan bilangan ganjil atau genap, kita berpikirnya adalah kelipatan 2 atau bukan ya. Nah, kalau komputer tidak mengenal istilah kelipatan 2 ya, yang dikenal oleh komputer adalah sisa pembagian ya, mod 2. Demikian, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana kita berpikir dengan cara berpikirnya komputer. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang pas ya, nanti bisa mohon diluruskan kembali. Terima kasih.